Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 23 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Hari ini peringatan Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 13-17 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Santo Polikarpus, uskup dan martir yang diperingati hari ini secara liturgis dalam gereja Katolik. Dia hidup pada tahun 69 sampai tahun 155 Masehi. Artinya dia hidup pada masa para rasul. Karena itu bisa dipahami kalau Santo Polikarpus tahu banyak tentang kehidupan para rasul, bahkan dia menjadi murid Rasul Yohanes. Oleh para rasul, Polikarpus diangkat menjadi uskup di Smyrna. Santo Ignatius dari Antioquia bersaksi tentang Polikarpus. Santo Ignatius dari Antioquia berkata bahwa Polikarpus adalah seorang gembala yang luar biasa baik dan sangat tangguh berjuang demi Kristus. Sikap ini, ketangguhan imannya, nampak dalam sikapnya yang tegas ketika dia menolak, dan dia menolak dengan tegas rayuan dari wali negeri Romawi supaya Polikarpus meninggalkan imannya. Sikapnya yang tegas terungkap dalam kata-katanya kepada wali negeri Romawi itu. Dia berkata, 86 tahun aku mengabdi Kristus. Aku tidak pernah, atau Kristus tidak pernah menyusahkan aku. Apakah kamu kira aku akan mengkhianati dia? Polikarpus akhirnya dibunuh. Pertama-tama dia dibakar. Tetapi karena belum mati-mati juga, dia akhirnya ditikam dengan golok. Saudari dan saudara yang terkasih, dari orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Polikarpus, kita diajak untuk memiliki sikap iman yang tangguh dan rela berkorban, kalaupun nyawa sekalipun, demi perjuangan iman. Mungkinkah kita melakukan seperti Santo Polikarpus kalau ada kesempatan? Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dari bacaan yang pertama, Rasul Yakobus mengajak para pendengarnya saat itu dan kita sekalian yang hari ini merenungkan tulisannya, secara khusus perikop dari surat Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17. Dia mengajak kita, Rasul Yakobus mengajak kita untuk tidak pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
segala sesuatu, termasuk merencanakan apapun dalam hidup, harus direncanakan dalam atau di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Rasul Yakobus mengajak kita untuk tidak menjadi congkak dan mengandalkan kepintaran dan kemampuan diri, tetapi dengan rendah hati merencanakan sesuatu dengan latar belakang pemahaman kalau Tuhan menghendaki. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin apa yang dikatakan Rasul Yakobus dalam bacaan pertama hari ini membuat kita menjadi lebih mengerti mengapa saudari-saudara kita, itu menurut hemat saya, mengapa saudari-saudara kita yang muslim selalu pada pernyataan-pernyataan tertentu bagian terakhir selalu mengatakan insya Allah, kalau Tuhan berkenan. Hemat saya itu sejajar dengan apa yang dinasihati oleh Rasul Yakobus dalam bacaan pertama hari ini untuk kita sekalian. Artinya kita boleh merencanakan apapun untuk hidup kita, tetapi kita jangan lupa kalau Tuhan berkenan atas rencana kita itu. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil Yesus menjawab Yohanes muridnya supaya kita lebih paham. Pertama-tama Yohanes muridnya berkata kepada Yesus, kami melihat seorang yang bukan dari kelompok kita mengusir setan atas namamu, lalu kami cegah dia. Yesus berkata, jangan mencegah dia. Bagian terakhir Yesus melanjutkan dan berkata kepada Rasul Yohanes, yang tidak melawan kita, dia berada di pihak kita. Dalam permenungan pribadi, saya melihat jawaban Yesus ini boleh dikatakan menjadi cikal bakal bagi kita untuk memahami, atau katakanlah untuk tidak pernah takut dengan istilah minoritas dalam kehidupan kita. Memang secara statistik kita bisa atau katakanlah menjadi kelompok minoritas. Tetapi kalau kita memahami kata-kata Yesus yang tidak melawan kita, berada di pihak kita, maka kita seharusnya tidak merasa diri kecil. Karena apa? Begitu banyak orang yang tidak seiman dengan kita, tetapi mempunyai semangat yang sama. Mereka sungguh memihak kita. Artinya mereka berada di pihak kita. Mereka tidak melawan kita. Artinya mereka berada di pihak kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga permenungan ini mendorong kita untuk tidak lagi merasa diri minder karena berasal dari kelompok kecil atau minoritas. Kita harus menyadari dan memahami selama saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak seagama, segereja dengan kita, tetapi tidak pernah melawan kita, mereka sungguh berada di pihak kita. Mereka ada dalam kelompok kita. Tuhan memberkati.